Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan menerima pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Kiranya segala sesuatu dalam hidup saudara berjalan dengan baik dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna. Sahabatku, kita akan segera memulai satu doa untuk hari ini. Jadi mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, hari ini kami datang kepadamu dalam ucapan syukur dan kerendahan hati. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini adalah karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa baik bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan berikanlah hikmat serta pengertian untuk bisa memahami apa yang didengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, apakah saudara adalah orang yang senang bersosialisasi di lingkungan tempat di mana saudara tinggal? Apakah saudara sering berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga yang berada di sekeliling saudara? Dalam perbincangan kita dengan para tetangga, kita bisa menemukan bahwa setiap rumah tangga memiliki masalah masing-masing. Ada yang kehilangan suami dan harus menjadi kepala rumah tangga yang menghidupi keluarganya. Ada yang anaknya terlibat berbagai macam masalah. Ada yang mengalami kesulitan dalam usahanya. Ada rumah tangga yang tidak pernah damai. Ada yang mengalami perceraian. Ada yang keluarganya sakit kritis dan lain sebagainya. Di balik setiap pintu rumah yang tertutup, terdapat air mata dan kesedihan masing-masing orang. Di balik setiap wajah ramah dan ceria yang kita temui, tersimpan kisah yang tidak terduga. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar mengenai penderitaan dan bagaimana penderitaan yang kita alami memiliki maksud dan tujuan Tuhan di baliknya. Mari kita mulai dengan membaca sebuah kisah tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Diceritakan dalam Markus 5 ayat 25-34 bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Pada zaman itu, sakit pendarahan dikategorikan sebagai penyakit yang najis, sehingga penderitanya tidak boleh berada dekat-dekat dengan orang lain. Bayangkan saja betapa menderitanya mengalami penyakit ini selama 12 tahun. Dan kitab Markus 5 ayat 26 mencatat demikian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Selama 12 tahun, pastilah ada tabib-tabib yang menjanjikan kesembuhan kepadanya. Selama 12 tahun, ia telah mencoba berbagai metode penyembuhan, meminum berbagai macam obat, dan menghabiskan semua hartanya. Tetapi bukannya membaik, keadaannya malahan menjadi semakin memburuk. Perempuan ini bukan hanya menderita secara fisik, tetapi ia juga mengalami tekanan psikologis yang berat akibat penyakit yang dideritanya itu. Terlepas dari semuanya itu, perempuan ini adalah seorang yang kuat dan tabah. Ia tidak berputus asa untuk memperoleh kesembuhannya dan masih terus berusaha dengan cara apapun. Mari kita baca kelanjutan kisah perempuan ini. Markus 5 ayat 27-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tulisan dalam kitab Matius mencatat lebih spesifik bahwa perempuan ini menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Dalam Bilangan 15 ayat 37-41, Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk membuat jumbai peringatan pada punca baju mereka, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Tujuan dibuatnya jumbai peringatan ini adalah agar setiap kali bangsa Israel melihat jumbai itu, mereka mengingat segala perintah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Perempuan yang sakit pendarahan ini menjamah jumbai jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus, bukan bagian pakaian lainnya. Mengapa demikian? Ada dua kemungkinan alasannya, yaitu alasan yang pertama adalah harapan akan kuasa kesembuhan. Perempuan itu mungkin mengingat nubuat dari kitab Maleakhi 4 ayat 2 yang berbunyi, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Kata sayapnya dalam bahasa Ibrani adalah kanab, yang juga dapat berarti sudut atau ujung pakaian, yang merupakan bagian di mana jumbai jubah berada. Dengan menyentuh jumbai tersebut, perempuan itu memiliki iman yang kuat bahwa dia sedang menyentuh sayap dari surya kebenaran yang membawa kesembuhan. Alasan yang kedua adalah menggenggam perjanjian Allah. Bagi orang Yahudi, jumbai jubah adalah representasi fisik dari perjanjian Allah dengan umatnya. Dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, perempuan itu secara simbolis menjamah atau menggenggam janji dan kuasa perjanjian Allah itu sendiri yang ia percayai sedang dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, tindakan perempuan itu menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus bukanlah tindakan acak. Itu adalah tindakan yang sangat disengaja dan penuh makna teologis yang menunjukkan pemahaman, iman, dan harapannya yang mendalam terhadap siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mengapresiasi tindakan imannya tersebut dengan menegaskan demikian. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu disembuhkan dari penyakit yang dideritanya setelah menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi apa yang dilakukannya telah menjadi kesaksian hidup yang menimbulkan iman bagi orang-orang sakit lainnya, karena dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa membaca demikian. Markus 6 ayat 55-56. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tindakan iman untuk menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus telah mendatangkan kesembuhan bagi perempuan yang sakit pendarahan
dan tindakannya ini dilakukan juga oleh orang-orang lainnya, dan mereka semua disembuhkan. Dalam kehidupan ini, semua orang pasti akan mengalami penderitaan masing-masing. Tetapi setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus di saat mereka sedang mengalami penderitaan akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang melihat dan mendengarnya. Tindakan ini akan menimbulkan iman bagi orang-orang lain juga, sehingga dari satu penderitaan maka akan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang menderita hal yang serupa. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, di saat kita sedang mengalami penderitaan dalam hidup kita, marilah kita mengingat kisah perempuan yang sakit pendarahan ini dan bagaimana tindakan imannya bisa mempengaruhi orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Kiranya kita tetap memegang teguh iman kita kepada Kristus dengan tidak tergoncangkan oleh penderitaan apapun. Hendaknya hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Kristus, baik dalam kelimpahan maupun dalam penderitaan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat renungan firman-Mu hari ini yang menyingkapkan kebenaran yang sangat berharga bagi kami. Ajarilah kami untuk memandang penderitaan yang kami alami sebagai suatu kesempatan untuk menjadi kesaksian bagi sesama kami yang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ajarilah kami untuk memiliki respon yang benar dalam penderitaan kami dan mengambil tindakan iman yang diperlukan untuk menerima kesembuhan kami. Di atas semuanya, biarlah hati kami senantiasa melekat kepadamu dan percaya penuh kepadamu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kami akan Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.